Jadi untuk mams yang minum pil KB itu jangan khawatir ya, karena pil KB itu mempunyai mekanismenya, yaitu salah satunya mengatur hormon. Ya, jadi cara kerjanya itu sebetulnya setiap kali mams minum, itu pil KB memang banyak sekali jenisnya ya. Kandungannya pun juga berbeda-beda, tapi umumnya adalah mengandung hormon kesuburan, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, kalau mams meminum pil yang mengandung hormon, itu memang pasti akan ada dampaknya. Tetapi dari penelitian yang ada sampai saat ini tidak ditemukan ya bahwa pil KB itu dapat mempengaruhi kesuburan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevlan. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang juga sering ditanyakan oleh para moms, yaitu bener gak dok? Kalau minum pil KB itu nanti jadi bikin gak subur. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi untuk mams yang minum pil KB itu jangan khawatir ya, karena pil KB itu mempunyai mekanismenya, yaitu salah satunya mengatur hormon. Ya, jadi cara kerjanya itu sebetulnya setiap kali mams minum, itu pil KB memang banyak sekali jenisnya ya. Kandungannya pun juga berbeda-beda, tapi umumnya adalah mengandung hormon kesuburan, yaitu estrogen dan progesteron. Dan juga cara minumnya juga mams harus perhatikan. Jadi jangan sampai mams minumnya itu ternyata bolong-bolong. Nah, yang namanya pil KB, itu dia tujuan utama untuk mengatur bagi mams yang dulunya mempunyai siklus menstruasi yang tidak teratur. Intinya, dengan meminum pil KB itu bisa mengatur atau bisa menjadi suatu metode untuk keluarga berencana ya, yang namanya pil KB. Jadi itu untuk mengatur jarak antar anak atau misalnya untuk mengatur kapan mau nanti hamilnya atau masih mau menunda kehamilan, itu bisa menggunakan pil KB. Jadi salah satu keunggulannya juga pil KB itu juga bisa menolong mams yang menstruasinya tidak teratur. Nah, ini bisa diteraturkan dengan menggunakan pil KB. Tetapi mams juga harus periksakan dirinya dulu ya ke dokter supaya kita harus memastikan dulu bahwa tidak ada penyebab lain nih yang menyebabkan si siklus mensnya itu tidak teratur. Karena tidak semua siklus mens yang tidak teratur itu bisa diselesaikan dengan meminum pil KB. Nah, yang namanya pil KB itu tadi kan mengandung hormon. Nah, kalau mams meminum pil yang mengandung hormon, itu memang pasti akan ada dampaknya. Tetapi dari penelitian yang ada sampai saat ini tidak ditemukan ya bahwa pil KB itu dapat mempengaruhi kesuburan. Jadi intinya pil KB itu tidak mempengaruhi kesuburan mams. Dalam arti misalnya jadi mams minum pil KB terus nanti jadi mandul atau tidak subur, itu enggak. Pil KB memang bisa mengatur jarak antar kehamilan. Jadi kalau misalnya mams minum pil KB itu jadi mams tidak hamil tuh. Memang ada beberapa cara kerja dari pil KB yang nanti akan dijelaskan supaya untuk mencegah kehamilan. Tapi bukan berarti mams minum pil KB sekarang, terus nanti jadi tidak subur selama-lamanya. Itu sama sekali tidak benar. Nah, cara kerja pil KB untuk supaya menjaga mams tidak hamil, yang pertama adalah pil KB itu membuat supaya si sel telurnya ini tidak dapat berovulasi. Jadi folikelnya itu tidak berkembang. Jadi kalau folikel tidak berkembang, tidak membesar, otomatis tidak ada sel telur yang berovulasi atau sel telur yang keluar, yang nanti bisa dibuahi oleh sperma. Jadi itu tidak ada. Yang kedua, pil KB itu bisa memperbanyak lendir di mulut rahim atau serviks, sehingga si spermanya itu jadi jalannya terhambat oleh si lendir yang lebih banyak. Dan yang ketiga, pil KB juga dapat menyebabkan si dinding rahim bagian dalam itu menjadi tipis, sehingga pada saat amit-amit terjadi pembuahan, nah si embrio itu tidak dapat menempel di rahim, yang nantinya bisa ikutan luruh pada saat mams menstruasi. Pada umumnya, semua wanita boleh saja mengkonsumsi pil KB ya. Tetapi memang penggunaan pil KB jangka panjang memang tidak disarankan nih untuk beberapa golongan. Misalnya mams yang mempunyai riwayat darah tinggi. Nah, itu memang kita tidak sarankan untuk mams menggunakan pil KB dalam jangka panjang. Umumnya, kesuburan mams atau mams bisa dapat menstruasi lagi itu kurang dari 3 bulan nih setelah mams stop pil KB. Tetapi ada beberapa orang yang dapat menstruasinya lagi itu lebih dari 3 bulan setelah stop menggunakan pil KB. Tergantung juga dari tubuh mams dan juga tergantung dari seberapa lama mams menggunakan pil KB tersebut. Apabila mams sudah 12 bulan stop tidak menggunakan pil KB dan belum menstruasi, ada baiknya untuk mams kontrol ya ke dokter kandungan supaya kita bisa memeriksa juga apakah ada penyebab lain yang menyebabkan mams tidak menstruasi sampai setahun lebih.
Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.